kita pernah serasa. Asik. Bukan kita pernah serasa, masih ingat? Aduh, kok masih ingat saya toh? Atau kok lupa? Hai Besti, ketemu lagi dengan saya Esti. Ayo baca cerita di Esti Story. Ya, kita ada di segmen baca cerita. Apa yang kita baca bisa kita ceritakan di sini. Yup. Jadi hari ini apa yang mau kita bahas? Kita mau bahas tentang sebuah buku. Iya, sebuah buku. Tepatnya adalah buku fiksi, yaitu buku antologi puisi. Apa itu antologi puisi? Antologi puisi adalah buku kumpulan puisi. Mana bukunya? Ini dia. Ini dia bukunya, eye-catching ya. Judulnya, Bukankah Kita Pernah Serasa? Asik. Bukankah kita pernah serasa? Masih ingat? Aduh, kok masih ingat saya toh? Atau kok lupa? Itu lagu yang sangat kekinian sekali di TikTok. Lagunya Marcet Purba kalau tidak salah. Itu intermezzo saja. Jangan diambil hati. Bercanda ya teman-teman. Oke, jadi buku ini saya selesaikan dalam waktu 4 hari. Harusnya bisa sih 3 atau 2 hari, tapi karena saya pemalas dan ya baru bisa selesai selama 4 hari. Dan kebetulan ini termasuk salah satu buku yang cepat sekali saya baca, karena kebetulan ini adalah buku fiksi. Entah apakah teman-teman sama dengan saya atau tidak, tapi saya akan cenderung lebih cepat baca buku fiksi dibanding buku non fiksi, karena lebih ringan dan ceritanya tuh mulus. Kalau buku non fiksi membutuhkan dialog otak yang cukup berat, jadi buat saya agak lambat. Oke. Ditambah kalau saya pemalas lagi. Panjang, saudara-saudara. Oke. Mari kita langsung bahas bukunya. Kita bedah bukunya. Oke. Jadi buku ini adalah penulisnya dari NTT. Yang which is sebagai orang NTT kita saling support ya. Nama penulisnya adalah Nong Yeon-son. Namanya tuh Emmanuel Nong Yeon-son. Kebetulan beliau adalah salah seorang teman komunitas. Beliau juga adalah salah satu inspirator juga buat saya. Tulisan-tulisannya dia bagus, dia juga cerdas. Dan kami salah satu komunitas di YASPENSI, Yayasan Pustaka Pensi Indonesia. Saya ketemu beliau di situ, dan buku beliau di saya sudah 3, dan ini salah satunya. Dia adalah penulis kelahiran Flores. Dia juga mengajar di Undana. Kemudian dia tuh kreatif menulis sastra, jurnalistik. Kemudian dia juga aktif di pelatihan penulisan PTK dan jurnal. Kemudian dia fasilitator literasi juga, sering aktif sekali di banyak komunitas literasi. Jadi sepak terjangnya sudah luar biasa, dan orangnya sangat menyenangkan, humoris, dan asik juga diajak ngobrol. Namanya Kakak Nong, dan hari ini saya review bukunya dia yang saya sudah selesai baca. Oke, begitu pengenalan singkat tentang penulisnya. Kalau pengen tahu lebih dalam lagi, nih ada nih biografinya, panjang sekali, 3 lembar saudara-saudara. Oke, atau bisa langsung tuh search namanya itu di IG atau Facebook, Nong Yeon-son. Ada semua informasi lengkap tentang beliau. Oke. So, kita bahas ke bukunya. Kita review dulu bukunya. Bukunya ini cukup ringan dan tidak terlalu tebal. Jadi bisa enteng tuh kalau teman-teman yang mau bepergian, mau pengen baca buku, boleh nih dibawa, karena ini tipis dan tidak terlalu tebal, kecil juga, jadi bisa lah dimasukin ke tas.
Kemudian sampulnya dia ini glossy ya, bisa teman-teman lihat dia mengkilat, depan belakangnya glossy. Kemudian eye catching juga karena ada gambar hatinya di sini, ada love-nya, ada nama penulisnya, ada antologi puisi di bagian atas. Kemudian ini nih, ada gambar Opa dan Uni di sini. Jadi kesannya ada ke Koreaan di sini, menarik. Kemudian bagian belakang juga sama, ada di sini ada nama penerbitnya. Kemudian ini ada sinopsisnya. Jadi bisa jadi petunjuk nih buat teman-teman yang mungkin pengen beli atau baca tapi masih ragu, boleh nih lihat sinopsisnya di bagian sini. Oke, overall bagian luarnya oke. Kemudian kita pindah ke bagian dalam. Dia punya 121 halaman, sudah termasuk sampul depan, kemudian undang-undang hak cipta sudah ada, kata pengantar, dan daftar isi, lalu bagian puisi-puisi, kemudian bagian akhirnya biografi penulis. Jadi itu 121 halaman sudah termasuk itu semua. Lalu berapa isi puisi di dalam buku ini? Isi puisi dalam buku ini ada 112 puisi. Gila kan? Keren. Bisa tulis 112 puisi dalam satu buku, which is nice. Oke. Kita langsung masuk ke isi bukunya. Ini bicara tentang apa sih? Nah, sesuai dengan judulnya tuh, bukankah kita pernah serasa? Aduh, gini jadi saya takut teman-teman yang baca atau yang menyaksikan ini jadi ingat mantan. Jangan ya, Dek ya. Ini cuman ya buku untuk kita baca. Jangan diingat-ingat yang lalu-lalu ya. Saya tidak tahu apakah penulisnya sudah. Kita lanjut. Ini kalau dia tahu saya begini, habis saya nih. Oke, kita lanjut ke isi bukunya. Jadi sesuai dengan judulnya, kebanyakan tulisan dalam buku ini temanya tentang cinta. Of course, judulnya saja sudah begini, ya kan? Tentang cinta. Kemudian yang unik dari buku ini, dia tidak hanya bicara full soal cinta, tapi dia bicara juga puisi tentang orang tua. Misalnya ada puisi tentang ayah, tentang ibu, kemudian ada juga puisi tentang Tuhan. Jadi agak lumayan variatif puisi-puisi di dalam sini, tapi overall kebanyakan itu tentang cinta. Dan tahu tentang apa banyakannya? Tentang perempuan. Jadi saya yang baca pun jadi oh wow, nice. Apa sih yang diangkat di sosok perempuan ini? Jadi kebanyakan objeknya itu tuh perempuan ya. Apa yang diangkat? Kebanyakan tuh yang saya coba renungkan dan saya dapat itu kebanyakan tentang seorang perempuan yang terluka karena perasaan yang tidak berbalas, atau tentang keadilan cinta yang tidak dia dapatkan dalam sebuah hubungan. Jadi si perempuan sosok di dalam puisi-puisi ini adalah perempuan-perempuan yang terluka karena cinta. Oke. Dan saya tidak tahu ya, apakah si penulis ini adalah pelaku atau korban yang membuat perempuan-perempuan ini terluka. Saya tidak tahu. Bercanda ya kakak, bercanda. Ini kalau dia dapat saya habis ini. Tapi dia tuh sangat keren. Kenapa saya bilang keren? Karena saya ingat pernah dalam satu pertemuan dia tuh sempat bilang bahwa setiap tulisan yang sudah sampai kepada pembaca adalah milik pembacanya, bukan milik penulisnya lagi.
Jadi silahkan si pembacanya mau berimajinasi seperti apa, menginterpretasikannya seperti apa, terserah pembaca. Karena tulisannya sudah sampai di tangan pembaca, bukan milik penulis lagi. Which is nice kan? Menarik. Jadi ini adalah kemampuan saya menginterpretasikan tulisan kakak ini ya. Jadi this is mine. Jadi sesuai dengan apa yang mau saya bayangkan. Jadi kebanyakan sih tentang perempuan yang terluka ini saya tidak tahu apakah ini si penulis adalah pelaku atau korban. We don't know. Nanti dia jawab sendiri. Oke, kemudian bagaimana dengan isi puisi-puisinya? Which is isi puisi-puisinya menarik dan ringan menurut saya. Jadi tidak butuh effort yang besar untuk memahaminya. Dan jujur Li, ada beberapa puisi yang cukup mencuri perhatian saya karena saya menilai puisi ini cukup dalam dan dipikirkan dengan sangat matang, diimajinasikan dengan sangat baik. Saya akan bacakan 2 puisi yang menjadi favorit saya di dalam buku ini. Nah, yang pertama itu sebenarnya puisi-puisi yang saya suka di sini itu puisi-puisi yang singkat ya, tapi kaya makna. Yang pertama itu di halaman 23 dari buku ini. Mana ya? 23. Oke. Halaman 23. Oh iya, saya lupa. Ciri-ciri bukunya dia itu selalu ada gambar di bagian ujung atas. Ini dan ini di sini ada gambar sepeda dan ranting pohon bersama daun-daunnya. Kemudian di sini cuma ranting doang. Ya. Itu ciri khas halaman setiap halamannya. Kemudian jenis kertasnya itu ya pada umumnya kertas buku ya teman-teman. Oke, jadi saya akan bacakan puisi yang pertama yang saya bilang saya suka tadi. Oke, halaman 23. Perlu kau tahu, kadang cinta hanyalah tanda kau pernah istimewa, bukan tanda kau pernah bahagia. Wow, keren kan? Saya pikir bahwa ini puisi yang dipikirkan dengan matang. Cinta adalah tanda kau pernah istimewa, bukan tanda kau pernah bahagia. Keren ya? Bicara soal masa lalu ini. And then next puisi yang saya suka itu di halaman 35. Mana 35? Oke, 35. Singkat ya tadi puisinya, tapi dalam. Ada juga puisi dia yang panjang-panjang di sini, tapi saya lebih suka yang singkat ini. Karena lebih kena gitu. Di halaman 35 judulnya Jika. Nih. Jika. Pendek kan? 3 baris doang. Oke, jika. Kejujuran merindumu adalah melukaimu. Berhentilah memberi kesan bahwa cintamu dalam padaku. Wow, bahaya ini. Kejujuran merindumu adalah melukaimu. Berhentilah memberi kesan bahwa cintamu dalam padaku. Tertusuk duri, saudara-saudara. Ulu hati ini. Oke, jadi saya cuma bisa bacakan 2 puisi itu. Selengkapnya kalau teman-teman tertarik pengen beli buku ini bisa langsung ke beliau atau boleh nih lewat saya biar saya komunikasikan ke beliau karena overall saya senang sekali baca buku ini dan cukup cepat buat saya untuk menyelesaikannya karena bukunya itu ringan, seperti yang saya bilang tadi tidak perlu usaha keras buat memahaminya. Dia mudah dikunyah juga. Jadi untuk anak-anak muda saya rasa buku ini cukup layak untuk dikonsumsi. Karena tadi ringan sekali. Dan juga ada beberapa kosakata yang menurut saya
gampang tapi sudah jarang kita bicarakan. Nah, Kakak Nong mengangkat kosakata-kosakata itu dalam buku ini. Bukankah kita pernah serasa? Ya, bukankah kita pernah serasa? Untuk saya approve ya, approve karena tadi ringan dan mudah dicerna. Oke, sekian review buku Bukankah Kita Pernah Serasa dari Enong Yonson. Kita nanti akan review buku apa lagi di nextnya. Semoga kita bisa review buku non-fiksi lagi, karena kali ini tuh buku fiksi. Oke. So, overall saya suka sekali dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di review buku yang selanjutnya. Thank you. Saya tidak tahu mau bilang apa lagi. Oke, terima kasih. Salam literasi dan salam inspirasi. Thank you. Bye-bye.